5. Sutra Dewa Menabuh Genderang. Serangkaian kata tiba-tiba muncul di bagian atas daftar latihan tubuh. Peringkat pertama dalam daftar latihan tubuh, Baining, mencapai puncak Breaking Wind Fist. Ketika 11 kata itu muncul di bagian atas daftar latihan tubuh, semua orang tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sampah yang telah terjebak dalam pemurnian tubuh tingkat pertama selama lebih dari 10 tahun sebenarnya bisa berada di monumen prestasi dengan prestasi seni bela dirinya. Dan ini bukan hanya soal masuk dalam daftar. Ini adalah lompatan langsung ke posisi teratas. Mengungguli semuanya. Yang terpenting evaluasi yang ditampilkan pada tugu prestasi adalah puncaknya. Evaluasi macam apa ini? Apakah itu lebih tinggi dari mencapai kesempurnaan? Ini tidak berarti bahwa semua orang di keluarga Bai kurang berprestasi dalam Breaking Wind Fist dibandingkan Baining, seorang pecundang. Tidak ada yang mau mempercayai apa yang mereka lihat. Pada saat ini, bahkan tetua Chuan Go menoleh. Terlihat sangat terkejut. Pencapaian seni bela diri pecundang kecil ini sebenarnya ada dalam daftar. Dan prestasinya telah mencapai puncak. Mencapai puncak berada di atas kesempurnaan. Kalau tidak, saya tidak akan langsung melompat ke posisi pertama. Hal ini belum pernah terjadi di keluarga Bai. Tidak ada seorang pun yang pernah berlatih seni bela diri hingga tingkat tertinggi. Pencapaian tertinggi adalah pencapaian kesempurnaan. Mereka terus menjadi lesu dan bingung. Dan tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang yang tidak berguna selama lebih dari 10 tahun dapat memiliki pencapaian seni bela diri yang begitu tinggi. Saat ini, Baining telah pergi dan memasuki kedalaman lantai pertama, di mana deretan bingkai kayu mulai terlihat. Lantai pertama pavilion seni bela diri adalah tempat penyimpanan seni bela diri dan seni bela diri dari alam pemurnian tubuh, dan lantai 2 adalah tempat penyimpanan seni bela diri dan seni bela diri dari alam pemurnian tubuh. Jika Anda belum mencapai alam Tongshuan dan membangkitkan semangat juang Anda tidak dapat berlatih seni bela diri tingkat tinggi, sehingga Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki tingkat kedua. Oleh karena itu, mereka yang berlatih seni bela diri di alam pemurnian tubuh pada dasarnya berlatih seni bela diri tingkat rendah tingkat pertama. Meskipun tidak dianggap bermutu tinggi, ada klasifikasi tingkat sederhana untuk seni bela diri di alam pemurnian tubuh. Pemula menengah lanjutan. Tinju angin pemecah yang dipraktikkan oleh Baining dapat dikatakan sebagai seni bela diri tingkat lanjut. Perlahan berjalan ke kedalaman, Baining memilih dengan cermat. Di lantai pertama, mungkin ada hampir 1000 seni bela diri alam pemurnian fisik. Kebanyakan dari mereka adalah seni bela diri dasar dan menengah yang tidak memiliki banyak arti dalam praktiknya. Tidak perlu mengubah latihan untuk saat ini, karena setelah optimalisasi semangat pertarungan mata surgawi, metode latihan tubuh saya kekuatan gunung bergerak telah melampaui beberapa latihan kelas 6 yang tersisa di lantai pertama. Jadi Baining lebih memilih seni bela diri. Tinju Genshin, seni bela diri tingkat lanjut. Split Demon Palm, keterampilan bela diri tingkat lanjut. Awan bergerak dan air mengalir, seni bela diri tingkat lanjut. Memecah awan dan membelah tendangan angin, sebuah keterampilan bela diri tingkat lanjut. Teknik tombak dialang, ilmu bela diri tingkat lanjut. Apa yang dilihat Baining pada dasarnya adalah seni bela diri tingkat lanjut di lantai pertama. Dulu, anak-anak keluarga Bai biasanya hanya memilih 1 atau 2 seni bela diri tingkat lanjut. Ditambah beberapa seni bela diri tingkat menengah untuk dilatih. Menggigit lebih dari yang bisa dikunyah adalah jalan buntu. Tapi bagi Baining dalam situasi ini, karena ada senjata culang, tentu saja dia harus memilih yang levelnya lebih tinggi dan bagus untuk latihan. Baining membuka halaman satu persatu. Cahaya perak bersinar di pupilnya, dan setiap keterampilan bela diri tingkat lanjut langsung tertanam dalam pikirannya oleh Baining. Sepenuhnya berevolusi menjadi keterampilan bela diri yang dia kendalikan. Sepenuhnya alami. Terlebih lagi, setiap keterampilan bela diri telah dioptimalkan dengan sempurna oleh Sky Eye Fighting Spirit. Keberhasilan tinju Genshin. Telapak tangan iblis terbelah telah selesai. Sukses besar. Ada lebih dari 10 jenis seni bela diri. Dan Baining telah menguasai semuanya. Ada keterampilan tinju, keterampilan telapak tangan, keterampilan tombak, keterampilan pedang, serta keterampilan tubuh dan bela diri. Semua tercapai. Selama Baining berlatih sedikit, dia dapat mencapai kondisi kesempurnaan,
Dan kesempurnaan ini cukup untuk mendapatkan evaluasi tertinggi pada monumen pencapaian. Baining tidak terus berlatih seni bela diri. Sekarang, selusing keterampilan ini sudah cukup untuk membuatnya menonjol di antara rekan-rekannya, dan bahkan jika dia ditantang oleh level yang lebih tinggi, itu tidak akan menjadi masalah. Terlebih lagi, hanya dalam waktu singkat Baining mempelajari lusinan keterampilan seni bela diri ini, dan dia telah menguasai semua keterampilan seni bela diri hingga tingkat kesempurnaan. Tidak ada yang akan percaya ini, tapi ini benar. Dulu, setelah anak-anak keluarga memilih ilmu bela diri, mereka harus meminjamnya dan melatihnya berulang kali. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan menguasainya sepenuhnya dalam waktu 10,5 hari. Saat ini, Baining hendak pergi. Tiba-tiba cahaya perak melintas di pupil matanya, seolah dia merasakan sesuatu. Baining melihat ke bagian paling bawah dari bingkai kayu, area milik seni bela diri tingkat rendah. Sebuah buku yang tidak mencolok terlihat. Permukaan buku itu sangat berdebu sehingga teks di permukaannya tidak lagi terlihat dengan jelas. Berdasarkan nalurinya, Baining mengambil buku itu, dengan lembut menepuk-nepuk debu dari sampulnya, dan meniupnya untuk menghilangkan sisa debu. Beberapa karakter besar melompat ke arah saya. Dewa menabuh genderang. Perlahan membalik halaman pertama, cahaya perak menyapunya, dan Baining terus membalik halaman, benar-benar menanamkan konten berikut ke dalam pikirannya. Baining secara bertahap terkejut. Buku Dewa Menabuh Genderang di tangannya adalah buku yang tidak lengkap, dengan banyak halaman yang hilang sesekali. Akibatnya, isinya menjadi tidak koheren. Tidak ada awal dan akhir. Jadi jika digunakan untuk latihan, Anda tidak akan bisa mencapai hasil apapun. Namun setelah roh perang mata langit digosok, kata-kata yang hilang di tengahnya justru muncul kembali sedikit demi sedikit. Banyak kata yang tidak ditemukan di buku muncul di benak Baining. Roh perang mata langit sedang memperbaiki buku yang tidak lengkap ini. Setelah menggosok roh perang mata langit, Dewa Menabuh Genderang ini sebenarnya adalah tinju klasik bermutu tinggi. Jelas bukan seni bela diri alam pemurnian tubuh biasa. Dewa Menabuh Genderang membagi tinju menjadi 9 gaya, dan genderang dibunyikan 9 kali, mengguncang langit dan bumi. Satu-satunya yang disayangkan adalah sutra tinju ini hanya memiliki 5 jurus pertama. Sutra tinju ini seharusnya termasuk dalam babak pertama. Jeti roh pertarungan Tianyan hanya dapat menyimpulkan dan memperbaikinya hingga jurus kelima. Namun ini sudah sangat menakutkan. Pukulannya terdengar seperti genderang di langit dan bumi. Langit adalah kulit genderang. Bumi adalah badan genderang. Kepalan tangan mengguncang langit, dan suara antara langit dan bumi mengguncang para dewa. Merasakan 5 gerakan alami para dewa dan genderang di benaknya, Baining sangat bersemangat dan tidak sabar untuk berlatih. Baining membuka tubuhnya, dan menurut catatan sutra tinju, dia mendorong darah dan energi ke seluruh tubuhnya untuk melonjak dan melonjak di tubuhnya. Dan akhirnya kekuatan seluruh tubuh berkumpul di tinjunya. Dewa Menabuh Genderang. Gaya pertama. Gaya yang menggemparkan. Baining membanting tinjunya ke depannya. Ledakan. Suara memekakan telinga bergema di lantai pertama pavilion seni bela diri. Ini seperti dewa yang menabuh genderang. Mengobarkan yang memekakan telinga dan mencerahkan. Mengobarkan badai. Udara dikompresi dan diaduk, langsung mengenai pilar raksasa pavilion seni bela diri. Pilar raksasa itu tiba-tiba meledak, dan kemudian sebuah lubang besar langsung dilubangi melalui dinding di belakang pilar raksasa. Ledakan tiba-tiba seperti suara genderang terdengar di lantai pertama, menyebabkan beberapa murid dan tetua di pinggiran melompat kaget. Apa yang terjadi? Lari cepat ke dalam. Baining sedikit tercengang saat melihat pilar besar itu hancur oleh tinjunya di udara. Sangat kuat. Benar-benar menakutkan. Sutra tinju ini jelas bukan keterampilan seni bela diri biasa. Jika tinju ini mengenai seseorang, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Jika Anda tidak mati, Anda akan menjadi cacat. Yang terjadi selanjutnya adalah perasaan lelah. Baining tersenyum pahit. Sepertinya dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya hanya dapat memukul yang ini. Jika saya ingin menggunakan 4 gerakan berikutnya, saya harus memiliki tingkat kultivasi alam Tongshuan. Tiba-tiba, terdengar serangkaian langkah kaki cepat di luar. Dan Baining menyadari bahwa suara itu semakin keras. Dia segera berbalik, berjalan ke sudut lain, dan menghindari sosok itu untuk beberapa saat.
Kartu truf semacam ini tidak bisa diketahui orang lain sesuka hati. Penatua Chuan Gong mengikuti para murid dan sampai ke lubang di dinding. Sangat terkejut. Apa yang menyebabkan keributan ini? Mungkinkah itu pencuri? Bagaimana mungkin? Siapa yang berani datang ke keluarga bayi saya untuk mencuri? Dan apakah seni bela diri dan seni bela diri di bidang pelatihan fisik layak untuk dicuri? Gerakan ini tidak dapat disebabkan oleh seorang seniman bela diri di alam pemurnian tubuh. Bukankah itu Bai Ning sampah di sana? Dia pasti tahu sesuatu. Ada banyak diskusi di antara anggota keluarga di belakang sesepuh Chuan Gong. Oke. Kalian, cepat periksa status seni bela diri dan seni bela diri untuk melihat apakah ada yang hilang, lalu cari seseorang untuk memanggil Bai Ning untuk diinterogasi. Para murid menerima perintah dan bergegas memeriksa situasi keterampilan dan seni bela diri yang hilang. Setelah Bai Ning mendengar kata-kata itu, dia berjalan mendekat dan berpura-pura terkejut. Bai Lianchang melihat Bai Ning datang dan bertanya, "Bai Ning, apakah kamu melihat siapa yang menyebabkan ledakan tadi?" Kembali ke yang lebih tua, saya tidak melihat apa-apa. Saya mendengar suara itu dan bergegas ke sana. Saya tidak menyangka lubang sebesar itu akan terbuka di dinding. Apakah itu dirampok? Penatua. Bai Ning menjawab dengan ekspresi terkejut. Seolah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Bai Lianchang melirik Bai Ning, lalu melihat ke lubang besar di dinding, dan sedikit merenung. Gerakan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dihasilkan oleh seorang seniman bela diri di alam pemurnian tubuh. Ini jelas merupakan kekuatan yang hanya dapat dihasilkan oleh seorang seniman bela diri di alam Tongshuan. Meskipun hanya ada Bai Ning di sana sekarang, jelas tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Bagaimana mungkin sedikit limbah dari pemurnian tubuh tingkat pertama bisa membuat suara sebesar itu? Bai Ning dikecualikan dari lubuk hatinya. Penatua, tidak ada jejak gangguan pada seni bela diri dan seni bela diri. Tetua, keterampilan bela diri saya belum hilang. Semuanya ada pada tempatnya. Saat para murid datang untuk pulih satu persatu, dan memastikan bahwa keterampilan seni bela diri tidak hilang, Bai Lianchang mengerutkan kening. Aneh sekali ada keributan besar, tapi tidak ada yang hilang. Ayo kita pergi. Saya akan melaporkannya ke keluarga dan mencari seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Bai Lianchang melambaikan tangannya dan membubarkan kerumunan. Bai Ning juga senang karena merasa nyaman, dan langsung pergi dengan langkah panjang. Tadi ada pergerakan besar, dan hanya ada Bai Ning yang tidak berguna di dalam. Apakah menurutmu itu mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia, seorang sampah di alam pemurnian tubuh tingkat pertama, bisa membuat keributan besar? Dan mengapa dia membuat keributan sebesar itu? Itu benar. Namun, pencapaiannya dalam Breaking the Wind Fist dinilai tertinggi, tapi itu terlalu aneh. Itu secara langsung melampaui Brother Hao di masa lalu, dan semua generasi leluhur sebelumnya telah dilampaui di masa lalu. Sungguh aneh. Dengan budidaya pecundang ini, sangat mustahil baginya untuk mengembangkan tinju angin pemecah ke tingkat seperti itu. Dia pasti menggunakan beberapa trik untuk menipu monumen pencapaian. Mungkin dia baru menyadari bahwa pencapaiannya bagus. Dengan budidaya latihan tubuh tingkat pertama yang tidak berguna, dia masih tidak hanya berbicara di atas kertas. Seberapa kuat dia? Ya, jika itu benar atau salah. Apakah dia tidak tahu jika dia mencobanya? Ya, ayo pergi. Coba dia. Bab 6. Langkah pertama. Saat beberapa orang mengusirnya, Bai Ning sudah tidak terlihat lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Bai Ning dengan hati-hati melatih selusin keterampilan seni bela diri yang telah dia pelajari di halaman rumahnya. Memoles semuanya hingga sempurna dan merasa segar. Beberapa hari terakhir, kabar datang dari keluarga. Gulingkan Bai Ning sebagai tuan muda, dan singkirkan Bai Zixing sebagai pewaris kepala keluarga. Bai Ning sama sekali tidak mempedulikan hal-hal ini. Bagaimanapun, reputasinya telah lama rusak. Tapi ayahnya mungkin merasa sedikit tidak nyaman. 3 hari kemudian, di kota Qingfeng, Balai Pengobatan Keluarga Bai. Balai Pengobatan Keluarga Bai adalah toko besar yang terutama menjual berbagai bahan obat dan ramuan yang dibutuhkan untuk seni bela diri. Menempati 30% saham kota Qingfeng. Itu adalah raksasa di kota Qingfeng. Di dunia yang memuja seni bela diri ini,
Berbagai bahan obat untuk penyembuhan dan penguatan tubuh sudah menjadi kebutuhan manusia, sehingga status balai pengobatan di kota Qingfeng tidak bisa dianggap remeh. Keluarga Bai juga memiliki posisi penting di kota Qingfeng dengan mengandalkan ruang pengobatan. Saat ini, Bai Ning muncul di ruang pengobatan. Aula tersebut memiliki radius lebih dari 10 kaki, yang sudah dianggap megah, dan terdapat penjaga di beberapa tempat di aula. Masing-masing dari mereka memiliki setidaknya pemurnian tubuh tingkat ke-8 atau lebih. Hei, bukankah ini tuan muda kita yang tidak berguna? Tiba-tiba, suara sembrono terdengar dari belakang Bai Ning. Bai Ning berbalik dan melihat. Dan seorang pria gemuk, setengah botak dengan perut buncit muncul di hadapannya. Pakaiannya yang indah membungkus perut besarnya yang sepertinya akan menyembul, dan itu agak lucu. Pria ini adalah salah satu dari 3 kepala pelayan di sini. Namanya Bai Wanfu. Dia memiliki pemurnian tubuh tingkat 8, semangat juang roh manusia kelas 3, dan merupakan keturunan dari cabang keluarga Bai. Karena lelaki ini merupakan anak dari tetua ketiga, ia berhasil mendapatkan posisi sebagai pengelola balai pengobatan dengan budidayanya. Bai Ning mengenalnya karena dia sering mengambilkan obat untuk ayahnya. Jadi dia mengenal pria gendut itu. Pria gendut ini sangat sombong dalam perkataannya. Namun di masa lalu Bai Ning terlalu marah dan tidak berani berbicara. Dan siapapun berani menginjaknya. Oh, ngomong-ngomong, sekarang kamu bukan lagi tuan muda. Kamu hanya menyia-nyiakan keluarga Bai tanpa identitas apapun. Hahaha. Kenapa? Kamu di sini untuk mengambilkan obat untuk ayahmu yang tidak berguna lagi. Ayahmu yang tidak berguna bukan lagi pewaris keluarga. Balai pengobatan tidak lagi menyediakan bahan obat untuk ayahmu. Jadi dapatkan keluar dari sini. Bai Wanfu berkata sinis, dan kemudian tertawa. Hal ini memicu beberapa penjaga di sekitarnya untuk tertawa dan terlihat sinis. Kedua ayah dan anak tersebut tidak tahu berapa banyak sumber daya keluarga Bai yang terbuang sia-sia. Saat semua orang masih tertawa, tubuh Bai Wanfu seperti bakso terbang keluar. Bentak. Bai Ning menampar wajah gemuk Bai Wanfu, membuat dia terbang mundur. Untuk sesaat, pemandangan itu tampak hening sejenak. Jelas semua orang tidak menyadari bahwa Bai Ning sebenarnya berani mengambil tindakan. Dulu dia hanya akan menerima penghinaan dengan ekor di antara kedua kakinya, tapi sekarang dia benar-benar melawan. Segera Bai Wanfu di tanah juga bereaksi dan berteriak. Kamu! Beraninya kamu memukulku. Para penjaga juga buru-buru berkumpul di sini, dan segera Bai Ning dikepung. Pelanggan di aula juga terkejut dan dengan cepat mundur. Beraninya kamu melakukan pembunuhan di ruang pengobatan. Berani sekali. Cepat hancurkan. Teriak seorang penjaga. Jangan bergerak. Aku akan membunuh sampah ini dengan tanganku sendiri. Bai Wanfu, yang berdiri, memerah dan berteriak kepada penjaga dengan marah. Di depan umum, dia malah ditampar oleh pecundang terkenal dari keluarga Bai. Jika tersiar kabar, bagaimana dia bisa hidup di kota ini lagi? Dia harus melakukannya sendiri. Melihat pria gendut itu bangun, Bai Ning mencibir dan tidak peduli. Bai Ning tidak seperti Bai Wanfu, yang mengandalkan bahan obat untuk mengembangkan latihan tubuh tingkat ke-8. Dia tidak lemah sama sekali. Dan dia telah menyempurnakan lusinan keterampilan seni bela diri yang telah dia latih. Belum lagi dia memiliki kartu teruf. Dewa menabuh genderang. Bai Wanfu menggerakkan tubuhnya yang beratnya beberapa ratus kilogram itu ke depan dengan cepat, menyapukan lengannya ke seluruh tubuh dan menusukkan cakarnya yang tajam langsung ke wajah Bai Ning. Angin dari cakarnya seolah merobek Bai Ning menjadi beberapa bagian. Cahaya perak samar melintas di pupil Bai Ning, dan gerakan pria gemuk itu sepertinya melambat. Keterampilan seni bela diri Bai Ning Xingyun Liu Shui diam-diam bergerak di bawah kakinya, dan dia membuat langkah aneh tepat melewatinya. Lalu dia tiba-tiba memukul Bai Wanfu dengan telapak tangan di punggungnya. Telapak tangan pemburu setan. Bang! Tubuh bakso besar Bai Wanfu sekali lagi diterbangkan oleh Bai Ning, dan dia jatuh ke tanah seperti anjing. Dua gigi depannya copot dan mulutnya berdarah. Ini adalah akibat Bai Ning tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Hanya saja Bai Wanfu terlalu lemah dan menjalani kehidupan yang nyaman. Dia memiliki beberapa kultivasi, tetapi dia tidak pernah berlatih seni bela diri. Dan dia menghabiskan sepanjang hari hidup dalam pesta pora dan makan berlebihan. Jadi dia tidak memiliki banyak kekuatan. Ah! Dasar sia-sia. Aku ingin kamu mati. Bai Wanfu berteriak seperti babi.
Dia tiba-tiba terjatuh ke tanah oleh pemborosan pemurnian tubuh tingkat pertama, merasa sangat marah di dalam hatinya. Saat dia hendak mengangkat tubuhnya yang beratnya beberapa ratus kilogram, dia bangkit dan memulai lagi. Sebuah kaki langsung menutupi punggungnya, dan dengan kekuatan yang besar, itu menghancurkannya. Sungguh menyedihkan dikalahkan oleh pecundang sepertiku. Dasar babi gendut. Baining mencibir, dan kekuatan di kakinya tidak mengendur. Bagaimanapun, Bai Wanfu juga seorang seniman bela diri di pelatihan tubuh tingkat 8. Jadi dia masih memiliki kekuatan. Namun, kekuatan di kaki Baining tidaklah kecil. Dan itu justru membuatnya tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Ingat, meskipun aku bukan lagi tuan muda, aku masih merupakan keturunan dari garis utama keluarga Bai. Ayahku tetaplah putra dari tuan keluarga. Itu bukanlah seseorang yang bisa kamu hina begitu saja. Jika kamu berbicara buruk di masa depan, percaya atau tidak, aku akan mencabik-cabik mulutmu. Wajah Bai Wanfu berubah warna menjadi hati babi dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan kota King Feng. Dia sebenarnya diberi pelajaran oleh seorang pecundang di tingkat latihan pertama fisik keluarga Bai, membuat dia tidak bisa berdiri. Tapi kenapa anak ini punya kekuatan yang begitu besar? Jelas ini bukan kekuatan yang bisa dimiliki oleh limbah pemurnian tubuh tingkat pertama, tapi sudah terlambat untuk memikirkannya. Ah, kenapa kamu masih menonton? Tangkap dia dengan cepat. Bai Wanfu berteriak dengan marah. Semua orang mulai bangun dan bersiap untuk mengambil tindakan. Keluar dari sini. Apa aku orang yang bisa kamu sentuh? Aku masih murid garis utama. Babi gendut ini mempermalukanku dengan kata-kata dulu. Aku baru saja memberinya pelajaran. Bukan giliranmu yang mengurusnya. Jika kamu menyakitiku, kamu tidak dapat menanggungnya. Baining melihat sekeliling dan memarahi dengan marah. Baining akhirnya mulai menunjukkan keberanian miliknya. Alasan utamanya adalah karena ini adalah balai pengobatan keluarga Bai. Selalu merepotkan untuk menjadi besar. Dan orang-orang ini setidaknya berada pada tingkat ke-8 dalam pemurnian tubuh. Ketika tiba waktunya untuk berperang, semua ruang pengobatan akan berada dalam keadaan panik. Dan hari ini dia juga hanya berkesempatan untuk menguji kemampuannya sendiri. Ini bisa dibilang pertama kalinya dia bertarung dengan seseorang. Meski hanya ujian kecil, itu sudah cukup. Dia harus membawa nama dari keluarga untuk mengejutkan mereka. Lagi pula, tidak semua dari orang-orang ini adalah keturunan keluarga Bai, dan kebanyakan dari mereka dipekerjakan dengan uang. Setidaknya Baining masih menjadi cucu dari kepala keluarga Bai. Jika dia menyakitinya, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, untuk sesaat, semua orang berhenti, dan mereka berada dalam dilema. Tidak ada pihak yang dapat tersinggung. Yang satu adalah putra dari keluarga Bai yang lebih tua. Dan yang lainnya adalah cucu dari kepala keluarga Bai. Setelah mempertimbangkan situasinya, beberapa orang masih belum mengambil tindakan. Bai Wanfu sangat marah sehingga dia memukul tangannya ke tanah. Hari ini, dia dipermalukan. Dia mengutuk dengan marah. Kalian yang tidak melakukan apa-apa, cepat turunkan dia untukku. Semua orang bergeming dan tidak berani terlibat. Kalau itu adalah orang luar mereka pasti tidak akan mentolerirnya. Beri aku, jujurlah, percaya atau tidak. Bahkan jika aku membunuhmu, tidak akan terjadi apa-apa padaku saat itu, dan kamu benar-benar akan mati. Baining berlutut dan menepuk lembut wajah Bai Wanfu. Beberapa kali, tatapan dalam itu membuat Bai Wanfu berkeringat dingin. Penampilan Baining yang playboy benar-benar membuatnya takut. Jika Baining benar-benar melanggar aturan dan bersikeras menyeretnya, dia mungkin akan mendapat masalah. Selama perbukitan hijau tetap terjaga, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Untuk sementara saya bisa toleransi, baru saya bisa mencari cara untuk mematikan sampah ini. Segera, Bai Wanfu menjadi tenang. Baining melambai kepada beberapa orang dan meminta mereka memindahkan Bai Wanfu dan membersihkannya, lalu Baining pergi melakukan urusannya sendiri. Untuk sementara waktu, banyak orang di aula berbisik-bisik, dan bahkan para penjaga pun sedikit bingung dan tidak bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Bukankah Baining sudah tidak berguna selama lebih dari 10 tahun? Mengapa segalanya tiba-tiba berubah hari ini? Bahkan pelayan di pemurnian tubuh tingkat 8 dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa melawan.
Meskipun tingkat kultivasi Bai Wanfu tidak begitu tinggi, dia masih berada di pemurnian tubuh tingkat ke-8. Mungkinkah sampah dari keluarga bayi ini telah meningkatkan budidayanya? Atau apakah orang yang tidak berguna ini berpura-pura menjadi playboy? Semua orang tidak dapat memahaminya. Dan spekulasi terus berlanjut. Banyak pelanggan yang masih melihat Bai Ning dari waktu ke waktu. Bai Ning mengabaikan penglihatan orang lain. Melihat berbagai bahan obat pada wadahnya, serta cairan atau pil obat yang disiapkan. Saya melihat target saya dalam posisi yang menonjol. Cairan pembangun fondasi pemurnian tubuh. Bab 7. Cairan pemurni tubuh dan